Nah, Ayat dalam konteks terorisme sekarang kan? Macam mana? Orang memerangi kamu kan? Orang-orang yang memerangi kamu, dulu mereka di mana saja kamu memerangi mereka. Okey. Yang pastinya begini, apa yang saya tahu ya. Peperangan ini antara mukmin, antara kafir dengan mukmin, kafir akan selalu attack mukmin, itu tidak akan pernah berhenti selama dunia ini masih ada. Keduanya peperangan ini dalam berbagai bentuk yang sudah saya terangkan tadi. Kemudian orang kafir, baik itu Yahudi atau Kristen, tidak akan pernah ridha ke atas orang mukmin, ke atas Islam. Selagi ada Islam, selagi ada mukmin, selama itu mereka akan memerangi. Itu pada ayat Al-Baqarah 120 yang sudah kita terangkan dahulu. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Satu. Kemudian keduanya, orang-orang kufar tidak akan memerangi orang-orang muslim atau mukmin atas sebab-sebab yang lain selain daripada kerana perbezaan akidah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Sila anda rujuk surah Al-Buruj, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma naqamu minhum, surah 85 ayat 8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Betul tak? Sudah jumpa ayat itu? Taib. Sila rujuk surah 5 ayat 59. Surah 5 ayat 59. Al-Ma'idah. Qaluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Sudah jumpa ayatnya? Terjemahan makna ayat apa? Apakah kamu memerangi kami, membenci kami? Intaqamna tu. Tanqimun, memerangi kami, membenci kami, memfitnah kami, hanya kerana apa? Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Jadi peperangan itu sebenarnya kerana perbezaan akidah, bukan kerana alasan-alasan yang lain. Kedua, realiti yang ada. Istilah teroris atau terorisme itu dari mulut siapa ia keluar? Dia orang kafir and the gang. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Itu memang satu package, satu geng. Berikutnya, siapa yang mereka maksudkan teroris itu? Orang Hindu, orang Kristen, orang Buddhis, orang Tao, orang apa? Orang Islam menjadi sasaran. Pernah dengar ada teroris di kalangan orang Kristen, orang Yahudi? Tidak pernah. IRA bukan teroris. Apa singkatan apa IRA? Bukankah itu orang island? Mereka nak freedom dari negara mereka, tidak pernah disebut teroris. Namanya pun IRA, bukan teroris. Tidak pernah digunakan itu. Kenapa kepada Islam barangkali I apa? IIA ke? I dengan INU ke? Misalnya INU ke apa, tak ada disebut teroris. Dan tidak pernah dengar IRA itu dituduh sebagai teroris, never, setakat yang saya ingat. Begitu juga yang lainnya. Jadi kita baru jangan kita terlibat ataupun terpengaruh. Teroris itu hanya untuk orang Islam. Apa yang dilakukan oleh Bush, apa yang dilakukan oleh Israel against misalnya saudara kita di Gaza, kenapa tidak disebut sebagai teroris?
Karena umat Islamnya umumnya jahil, ikut istilah itu. Jadi perlu diingat itu kan, istilah itu pun against orang Islam, bukan orang. Dan kemudian berikutnya barangkali ya, wallahu a'lam, Allah lebih tahu, yang dianggap teroris itu adakah orang Islam yang hanya Islam KTP, Islam IC aja, Islam hanya sekedar membuat kendara kenduri, Islam hanya sekedar ritual saja? Tidak ada. Anda nak buat ritual apapun juga bukan hanya dibiarkan, mungkin disponsor. Okey? Kalau hanya sekedar Islam tu ma'a itu, ma'a ini, okey, ayo kita raikan hari tertentu. Ini ada yang disebut hari-hari besar Islam. Di Indonesia ada istilah HBI itu, HBI, HBI, hari-hari besar Islam. Oh, dulu semangat Safwan ni, bukan main dulu. Mungkin masa sekolah menengah, oh paling depan itu. Kalau maulid itu yang bawa bendera dia lah, yang bawa banner paling depan itu. Tidak pernah diperangi, malah dapat pengat. Dia bagi pingat. Karena hanya sekedar meraihkan. Dan mendapat sponsorship hatta dari orang musyrik is quite easy. Quite easy. Datanglah kepada mana-mana ya, pengalaman saya, kami akan mengadakan maulid ini, kita akan berarak itu dan ini. Di kampung saya ada orang Cina punya kilang padi. Oh senang, saya dibagi aja. Mudah. Karena dia nak attract orang supaya jadi pelanggan dia kan. Karena itu Islamnya tidak akan menjejaskan mereka kalau hanya sekedar Islam seperti itu. Tapi ketika Anda memahami Islam sebagai manhajul hayat, system of life, yang Anda sedar ada halal, ada haram, ada hak, ada batil, ketika itu Anda akan menjadi sasaran. Umumnya yang dianggap sebagai teroris orang-orang, kalau tidak semua pun mereka orang-orang yang hari-hari bergaul dengan Al-Quran. Kan begitu. Sekurang-kurangnya bergaul pun membaca Al-Quran. Bukan sekedar membawa. Kalau bawa Quran, kita hari-hari bawa Quran kan, sampai rosak Quran pun dibawa aja kalau pasal bawa. Tapi mereka mengkaji, mentadaburi, mengaplikasikan, dan komitmen mereka terhadap agama luar biasa. Itu yang dipengaruhi. Jadi bagaimana kita sekarang memengaruhi mereka? Apakah mereka qatiluhum, di mana saja kamu menjumpai mereka?